Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat seluruh isi alam semesta. Buat sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan dalam naungan rahmatnya. Salam rahmatan lil alamin. Masih seputar kita bahas tentang murni lagi, tentang hakikat surga dan neraka. Apa sih surga dan apa sih neraka? Yang selama ini mendoktrin kita, entah ini ya menyeluruh, tidak saya pilah-pilah, baik itu yang ada di syariat, hakikat, makrifat ataupun tarekat. Walaupun di tingkatan tarekat sudah ke atas, sudah tidak menghiraukan surga dan neraka, tapi kenyataannya kita masih di kubangan itu tidak sadar. Jadi saya menyeluruh, saya tidak memilah-milahkan itu tahapan apa, dari tahapan A, B, C, D yang biasanya itu kalau kita berpelajaran di tentang hakikat kita ada peningkatan, ada tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, perguruan tinggi dan sarjana dan siapalah itu. Saya ini bicara menyeluruh untuk makhluk di alam semesta. Apa sih surga dan neraka? Yang mendoktrin otak kita, yang mendoktrin pikiran kita, yang mendoktrin akal kita, yang mendoktrin keseharian kita, bahwa neraka itu ada nanti di akhirat setelah kita mati. Surga juga ada nanti deh. Ternyata apa yang kita yakini, yang kita fahami, yang kita cari, yang kita harapkan itu kita sudah ada di dalamnya. Kita nikmati sehari-hari kita. Alam barzah atau alam kubur atau alam ruh, alam dimensi lain, itu alam jiwa kita, alam ruh kita, alam hati kita. Dan alam dunia adalah alam jasad kita, syariat kita, yang kita butuh makan, minum, butuh bersinggungan dengan orang lain, butuh kebutuhan yang dibutuhkan fisik, ini adalah semuanya syariat. Ayo kita pelajari lagi, kita murnikan lagi niat kita, hati kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan setiap hari, tentang ibadah kita, amal kita, zikir kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lain, sunnah, wajib, semuanya hanya menjadi hijab atau menjadi karomah ataupun qadam. Zikir kita tidak salah, lafaz-lafaz yang dibaca dari Al-Quran tidak salah, itu diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Tapi niat kitalah, kemurnian dari hati kitalah yang masih harus kita pelajari lagi. Jadi apa sih murni itu? Murni itu yang tanpa tendensi, yang keluarnya dari nurani. Kita akan kembali ke bayi, kembali ke suci lagi, tanpa tendensi apapun. Jadi yang kita lakukan hanya pengabdian yang tidak mengharapkan apapun. Orang yang diperjalankan di murni, ini ajaran Ibu Hawa, ini ajaran bapak kita, Bapak Khidir alaihissalam. Ada cerita nanti 4 unsur, yaitu angin, api, air, tanah. Ini saling membutuhkan dan saling menghancurkan. Itu apa maksudnya? 4 unsur ini saudara. Muasalnya ada yang ceritanya manusia di bumi ini. Allah telah menciptakan 5 bersaudara.
dan empat ini saling membutuhkan dan saling menghancurkan. Dan yang terangkat adalah Nabi Khidir dan Ibu Hawa. Ini ibunya kita semuanya. Tentang murni, tentang rasa. Dan ini saya mencuplik tentang twin flame ataupun soulmate, belahan jiwa hati, ataupun cinta sejati kalau dibilang lah. Kalau kita sudah, misi jiwa kita sudah menyelesaikan pengabdian kita kepada Allah, pasti ditemukan dengan soulmate ataupun twin flame, itu yang selaras, energi yang sama. Dan biasanya sebenarnya wanita itu diberikan keistimewaan tentang murni. Kenapa? Karena wanita itu tidak dibebani oleh syariat sebenarnya. Kenapa di Arab Saudi wanita dimuliakan, semuanya ditanggung oleh laki-laki? Karena diistimewakan oleh Allah. Wanita adalah kunci suksesnya seorang anak, seorang suami menjadi akhlak yang mulia, akhlak lillah, akhlak murni kembali. Karena di peran wanita, di tangan wanitalah suami menjadi akhlak yang mulia, anak-anak menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Itu kuncinya ada di tangan perempuan. Tapi kebanyakan nyun sewu nggih, perempuan dimuliakan Allah yang seperti itu. Bahkan sabdanya diberikan 10 ataupun 1000 kali lipat lebih ada bisanya daripada laki-laki, kemukjizatannya, karena diberi tanggung jawab yang begitu besar kepada Allah untuk membentuk karakter seorang suami dan anak-anak. Tapi kebanyakan nyuwun sewu nggih, perempuan itu hanya tergiur masalah duniawi, nyuwun sewu kebanyakan tidak bisa. Padahal kalau perempuan yang sudah fokus kepada pembaktiannya kepada Allah akan sangat mudah daripada laki-laki, sangat mudah terangkat ke langit. Itu secara syariatnya ya, ke langit. Padahal itu ya juga kembaliannya ke murni itu sangat mudah sekali karena tidak terbebani oleh syariat tanggung jawab. Laki-laki terbebani kelembutan, lemah lembut, pembaktian itu sangat lentur laki-laki. Perempuan, laki-laki kenapa? Ya banyak laki-laki lah yang bisa naik lagi ke langit, tapi laki-laki itu lebih berat karena terbebani oleh syariatnya sebagai tanggung jawab kepala rumah tangga, mempertanggungjawabkan anak istrinya, makannya, kebutuhannya. Karena itu kebanyakan kalau wanita yang sudah melakukan hal seperti ini, terutama murni loh ya, murni dari hati nurani loh, bukan akal loh ya, ini akan cepat terangkat ke langit. Berapa menapaki langit akan sangat mudah perempuan karena fokus pembaktiannya. Tapi kebanyakan nyuwun sewu nggih, hanya tetap tinggal di bumi, tidak bisa kembali ke murni lagi atau tidak bisa kembali ke langit lagi karena hanya kebanyakan perempuan tergiur hanya gemerlapnya duniawi. Terus laki-laki terbebani, tidak bisa terangkat lagi. Itulah real kenyataan. Ini ajaran ibu kita, Ibu Hawa dan bab Nabi Khidir alaihissalam tentang murni. Sebenarnya neraka itu sudah kita duduki yang kita cari nanti di akhirat itu, kalau setelah kita meninggal itu ada neraka dan ada surga, itu tidak ada. Adanya ya sekarang ini. Alam akhirat ya alam ruh kita, alam jiwa kita, alam dimensi lain, alam yang tidak kelihatan. Jiwa kita adalah zat. Ingat zat loh ya. Zat itu menempel dimanapun menjadi hidup. Karena tubuh ini hanyalah perangkat, sarana, sama dengan setrum listrik, kabel, saklar, lampu, balonan, trapo dan lain sebagainya adalah perangkatnya. Tapi yang menghidupkan setrumnya, siapa yang bisa membuktikan setrum? Tapi ada hidup, itu zat.
Begitu pula zat yang menempel pada diri kita, zat Nur Muhammad, zatnya Allah. Kalau menempel di hayawan ya hayawan, menempel di tumbuh-tumbuhan ya hidup tumbuh dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan. Menempel di manusia didesain oleh Allah untuk manusia menjadi pemimpin seluruh makhluk, dan diberi akal, diberi hati, diberi nurani, dan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat. Jadi murni itu adalah sadar dan menyadari setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Kalau kita sudah sadar menyadari setiap langkah dan perbuatan kita, maka kita akan terhapus dengan otomatis, tidak mengendap. Tapi yang tidak sadar dan menyadari tentang murni ketulusan pengabdian hati, hanya pengabdian hati yang murni, maka akan mengendap semua perbuatan kita, kezaliman kita kepada makhluk, kepada orang lain, kepada Allah, tidak kita sadari, dan itu akan mengendap dan kita bertanggungjawabkan nanti setelah Allah sudah saatnya istilahnya menghajar kita. Sebenarnya setiap saat, setiap detik kita udah mendapat siksa. Itu bukti hati kita tidak tenang dan disiksa, itu goncang itu. Tapi double kita nanti di saat kita harus fisik, biasanya yang diserang fisik terus jiwa. Makanya orang yang tidak mengenal murni kadang diberikan sakit yang bertahun-tahun, dan jiwa ini kesakitan, raga kesakitan, jiwa kesakitan double. Sebenarnya kita setiap saat dan waktu sudah disiksa jiwa kita, walaupun fisik kita masih sehat, tapi kita tidak sadar menyadari tentang murni, maka mengendaplah semuanya pertanggungjawaban, nanti kan pertanggungjawaban sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara jasad pun kita masih akan penasaran, karena yang kita temui, yang kita cintai selama ini, pengabdian kita yang salah, bukan Allah yang kita temui, tapi yang orang yang sudah murni sadar menyadari, itu setiap perjalanan detik demi detik, menit demi menit, 24 jam itu terkondisikan, terjaga, karena menyadari 24 jam terjaga, tidak ada kotoran yang mengendap. Walaupun disakiti orang, paling sakit sedikit, hati ini rasanya nggak enak, ngregel, tapi sedikit sudah netral. Walaupun kita berkata salah kepada orang lain, itu kita sadar, aku tadi berkata nggak enak ya, pasti dia nggak enak, kita juga nggak enak, tapi sedikit netral. Besok ya besok lagi, kemarin sudah nggak ada, kita sudah kita pertanggungjawabkan langsung. Orang yang berjalan di murni, itulah hebatnya orang yang sudah sadar menyadari tentang murni, kembali murni sejati. Kita datang tidak terbebani dan terkotori apa-apa, dan kita harus setiap saat dan waktu harus bisa menetralkan segala kotoran itu juga. Jadi murni itu namanya, murni. Inilah hakikat surga dan neraka. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari, nanti yang kita tunggu kalau mati kita pingin surga dan takut neraka. Sebenarnya kita sudah di dalam neraka setiap saat dan detik. 24 jam kita di dalam api neraka. Tapi kita tidak menyadari. Semoga menjadi bahan referensi untuk mengolah lagi, untuk berpikir lagi, untuk menyeleksi lagi apakah sudah benar pembaktian kita, untuk benar-benar kita memurnikan hati hanya untuk Allah atau sebelum. Ya, kita belajar bersama. Ini adalah ajaran Ibu Siti Hawa dan Bapak Khidir alaihi salam tentang rasa dan tentang murni sejati. Ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, yang diajarkan oleh
Allah kepada bapak dan ibu kita, dan kita patut untuk belajar karena ini ajaran ibu kita. Kayak kita ya belajar dari Ibunda Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Ibunda Khadijah itu adalah wujud fisiknya perempuan, tapi jiwanya double, itu laki-laki dan perempuan. Jadi bisa menyelesaikan masalah duniawinya, masalah ekonominya Nabi Muhammad, bahkan bisa menyerahkan jiwa raganya, hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad, untuk Islam, untuk agamanya. Bahkan meninggal pun dia tidak membawa apa-apa sepeser pun, baju pun, dalam kisah baju ya yang seadanya, tidak mewah-mewah. Itulah pengabdian yang benar ibunda kita, Ibunda Siti Khadijah, kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi seberat itu saja ibunda kita bisa. Ibu Hawa, Ibunda Khadijah kita bisa. Double loh, peran laki-laki dan perempuan bisa. Kita hanya diperankan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, hanya satu peran. Kenapa kita tidak bisa? Kita tidak meniru bapak dan ibu kita. Ayo mari kita belajar bersama lagi tentang surga dan neraka. Tidak ada di akhirat itu ya. Akhirat itu alam gaib, gaibnya zat hidup kita, gaibnya ruh kita, gaibnya hati kita. Itu nggak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan. Cukup sekian, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tidak bermaksud saya menggurui, masih banyak yang ingin saya ungkapkan karena ini hak perintah Allah dan dari Allah. Tetap baik ada yang mau atau tidak, insya Allah ini hak datangnya dari Allah, dan saya kembalikan kepada Allah, bukan saya pribadi. Dari sifat kemanusiaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.